kalau melihat yang ini gambarnya Bapak Ibu ya. Visi di masing-masing, selain di kementerian, tentu di masing-masing satker atau di masing-masing perguruan tinggi juga sudah ada visi yang harus diwujudkan sehingga dapat mewujudkan visi kementerian dan akhirnya bisa mewujudkan visi dari pemerintah kita atau presiden kita ya. Nah, di dalam visi misi ini kita akan melihat ya visi kementerian yang mendukung visi misi presiden, yaitu mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong seperti kata Bu Titin tadi, dan berkebinekaan global. Ini yang harus kita lakukan. Apalagi kalau Bapak Ibu di perguruan tinggi kan sangat plural ya, sangat majemuk. Mahasiswanya dari berbagai wilayah daerah dengan latar belakang yang berbeda. Maka kita harus bisa mewujudkan kebersamaan sesuai dengan kondisi lingkungan di perguruan tinggi masing-masing sehingga dapat mewujudkan visi dan misi presiden dalam jangka panjangnya. Ini ada ilustrasi Bapak Ibu, ini ilustrasi kita ambil dari yang sudah ada di internet. Kira-kira kalau Bapak Ibu melihat gambar seperti ini, apa benar kata Bapak dan Ibu, ini sebenarnya sedang melaksanakan tugas survei pasar. Ini sebenarnya ketiduran pada saat jam istirahat. Tetapi survei yang pasar, namanya tapi pakai makanan, Bu. iya. Toko makanan ya, mau makan siang ini Pak. Nah, tetapi karena mereka pakai seragam, maka sangat mudah terlihat oleh masyarakat. Jadi sangat-sangat riskan ya. Nah, bukan berarti kita yang nggak pakai seragam lalu bisa bebas, enggak. Karena sesungguhnya ketika kita sudah punya keyakinan yang kuat terhadap tatanan nilai, terhadap kode etik yang ada, maka itu akan menjadi bagian dari kesadaran kita dalam bersikap dan berperilaku membawa organisasi atau unit kerja kita ya. Tentu kita tidak akan sembarangan. Coba bayangkan kalau Bapak Ibu yang bekerja di Pemda terus di dinas sosial, terus dia harus survei ke tempat prostitusi pakai seragam, kelihatan sama anak istrinya, kan bisa menimbulkan salah paham kalau tidak ada penjelasan terkait tugasnya. Misalnya, itu ada apa siang-siang ke lokalisasi misalnya gitu ya. Nah, itu dia. Bisa jadi dia sedang apa mengecek makanan yang sudah bisa, bisa, ya. bisa, iya benar Pak Rustam, bisa terjadi gitu ya. Ya jadi ketika tadi memakai uniform atau seragam, maka harus dipertimbangkan konsekuensi dari sikap perilaku kita karena masyarakat itu pasti langsung melihat, oh itu pegawai Pemda, padahal benar-benar dia sedang melaksanakan tugas ya. Nah, tadi saya senang sekali dari sudut pandang arsiparis, Bapak Ibu tidak langsung menjudge ya. Tapi tadi Bapak Ibu semua mengemukakan dari sudut pandang yang beragam. Mungkin sedang tugas, sedang survei, itu mungkin jam istirahat. Jadi semua dari sudut pandang yang tidak menjudge dari salah satu sudut saja. Nah, ini ciri dari seorang arsiparis yang profesional, melihat sesuatu bukan hanya dari luarnya saja, tapi Bapak Ibu akan melihat dari sisi yang lainnya ya. Baik, kita lanjutkan lagi Bapak dan Ibu. Jadi tadi kita sudah melihat dari berbagai perspektif, sudut pandang terkait ilustrasi ini ya. Nah, maka kalau kita lihat Bapak Ibu, kode etik ini menjadi sangat penting bagi kita karena akan menjadi norma yang harus dipatuhi oleh orang-orang yang berada di organisasi tersebut ya. Dan kode etik ini akan menjadi pedoman bagi para pegawai atau orang-orang yang tergabung di dalam organisasi tersebut. Nah, jika dia tidak melakukan itu, maka akan mendapatkan sanksi ya dari organisasinya atau dari unit kerjanya. Nah, untuk pegawai yang melanggar tadi bisa dikenakan sanksi moral, nah, atau tindakan administrasi. Kalau kita sebagai PNS bisa melakukan atau
seperti apa ya? Pernyataan permohonan maaf yang dituangkan dalam surat pernyataan atau pernyataan penyesalan yang dituangkan dalam surat pernyataan. Nah, bisa jadi pernyataan permohonan maaf itu dibacakan Bapak Ibu secara tertutup atau secara terbuka. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat di salah satu Pemda di provinsi mana ya, yang pegawainya itu banyak yang kesiangan, terus kemudian dikenakan rompi warna orange ya, seperti KPK ya. Mungkin itu maksudnya adalah untuk sanksi moral ya, supaya ada efek jera. Tapi ketika yang terlambatnya banyak Bapak Ibu, apa yang terjadi? Bukan mereka malu, malah mereka tertawa-tawa ya, waktu di foto di kamera oleh wartawan itu mereka tertawa-tawa seperti itu, tidak ada rasa penyesalan. Karena apa? Karena apa yang mereka lakukan itu dilakukan oleh banyak orang. Biasanya kalau dilakukan oleh banyak orang, rasa malunya juga jadi sedikit agak berkurang mungkin ya. Jadi secara moral mereka merasa kan bukan saya aja, toh yang lain juga. Maka yang muncul adalah sikap perilakunya seperti biasa-biasa saja. Padahal sebenarnya itu dengan dikenakan rompi warna orange itu yang sebagai bukan KPK tapi itu ya di provinsi itu, orang yang terlambat itu seperti itu. Nah, bisa jadi membuat pernyataan permohonan maaf dibacakan di dalam upacara atau apel pagi. Bisa jadi secara tertutup tergantung dari pimpinannya ya. Nah, kemudian kalau misalnya masih tingkatan tinggi kan bisa sampai kepada surat peringatan, sampai kepada tadi pemberhentian juga Bapak dan Ibu ya. Nah, siapa yang melakukan ini adalah Majelis Kode Etik Bapak dan Ibu ya, yang terdiri dari 1 orang ketua, 1 sekretaris, sekurang-kurangnya 3 anggota. Nah, jabatan dan pangkat tidak boleh lebih rendah dari yang diperiksa. Berarti biasanya pegawai-pegawai yang sudah senior ya. Kemudian pengambilan keputusan setelah pemeriksaan. Jadi seperti tadi, dia pakai seragam Pemda, terus dirazia, kan dulu ada GDN Gerakan Disiplin Nasional, dirazia, ditangkap dulu, baru diperiksa gitu ya, ditarik pakai mobil Bapak Ibu ya, kan seperti itu, ditelepon kepala kantornya, jadi heboh malah gitu ya. Nah, pengambilan keputusan setelah pemeriksaan, oh ternyata dia berkeluyuran di mall, di pasar dengan pada saat jam kerja, ternyata dia sedang melakukan tugas, ada surat tugasnya, berarti kan diproses dulu baru ada pengambilan Mbak Ani keputusan. bilang, kalau saya nggak mau, tadi tanya saja. Batas akhir kenaikan pangkat itu. Iya benar Bapak Ibu, nanti bahkan pemberhentian ya terakhirnya itu sampai kepada Batas akhir pemberhentian. kenaikan pangkat sampai Iya, sekarang ada pengurangan tukin juga kan Pak ya, 6 Kalau bulan buku sampai. kontrol saya dulu dikasih tahu Bu Ayu. Ini yang ada bocor itu, siapa Pak. ya? Yang bocor Padahal Kak bisa Kak Mas Arif. Pak Jaidi bocor Nah, ya? kalau saya tanyanya. Bocor Pak. Nah, Bapak Ibu, ini kode etik yang harus dipedomani oleh kita ya. Nah, saya pikir ini Bapak Ibu sudah hafal semuanya ya. Ini melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya. Nih tadi yang disampaikan integritas yang tinggi ya. Kemudian ini juga tadi yang dari Mbak Diat, Mbak tadi dari UT Mbak siapa? Melaksanakan tugas secara cermat dan disiplin. Nah, kemudian ini melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Karena kalau PNS itu pasti bekerja dasarnya adalah peraturan atau perundang-undangan yang berlaku ya. Melayani dengan sikap hormat, sopan, ini tanpa tekanan. Ini tadi yang etika publik, nah ini di sini bisa muncul Bapak Ibu ya. Cara kita berbicara, cara kita melayani dengan orang, melayani masyarakat itu akan berpengaruh kepada penilaian mereka kepada kita. Sehingga tadi muncul label positif atau label negatif. Itu sangat bergantung kepada sikap dari pelayanan kita. Kemudian melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Nah ini ya Mbak Nurul, sepanjang sesuai. Kalau sudah tidak sesuai, sampaikan saja dengan cara yang sopan tetapi tegas ya. Nah, ini menyangkut kerahasiaan negara. Nah, ini ya kita harus jaga, jangan sampai dibocorkan. Menggunakan kekayaan barang milik negara ini secara bertanggung jawab, efektif dan efisien. Kadang kita melihat ya, masih melihat ada teman-teman kita misalnya mengetik surat atau apa,
belum jelas betul, udah langsung di print, begitu dibaca salah, buang. Satu surat ada 10 lembar konsepnya itu ya. Nah ini ya, efektif dan efisien, itu harus dijaga. Kemudian menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan ini dalam melaksanakan tugasnya. Ini nganter anak dulu ke sekolah, ke TK atau ikut rapat dulu misalnya gitu. Itu konflik kepentingan. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Tidak menyalahgunakan informasi negara, tadi sudah dibahas teman-teman ya. Memegang teguh nilai dasar ASN ini dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Ini reputasi yang harus kita jaga Bapak dan Ibu ya. Kemudian melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai negeri atau ASN ya. Nah, ini 12 kode etik dan kode perilaku yang penting yang harus kita terapkan ya. Izin saya menciptakan ini, kita membuat SOP, kita membuat aplikasi misalnya. Ada inisiatif dari kita. Kemudian pembelajar. Nah, ini Bapak Ibu, ya ini sudah dibuktikan Bapak Ibu pada siang ini. Bapak Ibu itu sudah mumpuni, sudah mapan, pendidikan sudah tuntas, perekonomian sudah mapan, pekerjaan juga sudah mapan, tapi kok masih terus belajar ya? Karena kita dituntut sebagai orang yang jangan pernah berhenti untuk belajar ya. Berhenti belajar kalau kita sudah meninggal mungkin Bapak dan Ibu ya, maka kita termasuk pembelajar. Kemudian meritokrasi. Nah, Bapak Ibu kalau punya anak buah, punya staf, maka kembangkanlah mereka sesuai dengan kompetensinya ya. Yang berhak maju didukung, yang masih belum kompeten diberi kesempatan untuk meningkatkan kompetensinya. Itulah inti dari meritokrasi. Jadi mengorangkan orang sesuai dengan kompetensinya. Kemudian terlibat aktif, tidak pasif, diam, masa bodoh, terserah ada orang lain, enggak ya. Kita berkontribusi sekecil apapun. Jangan sampai kita dijadikan orang dia mah ada enggak ada sama aja. Berarti keberadaan kita enggak diakui orang lain ya. Jadi kita harus terlibat aktif. Kemudian tanpa pamrih. Nah, seperti apa sih yang tanpa pamrih? Apakah ketika orang lain diberikan insentif kita tidak perlu? Enggak juga, tergantung dari keterlibatan aktivitas Bapak dan Ibu. Tapi setidaknya kita bekerja, jangan memperhitungkan ini ada honornya enggak, ini ada uangnya enggak, karena kita sudah ada gaji, ada tunjangan. Seandainya memang ada insentifnya, maka terimalah dengan ikhlas ya. Tapi jangan sampai kita bekerja kalau ini ada honornya enggak, kan ada orang yang masih berorientasi pada hal tersebut ya. Nah, ini Bapak Ibu tata nilai Kemendikbud yang harus dipahami oleh Bapak dan Ibu dan harus diterapkan dalam perilaku kita sehari-hari ya. Kita terdiri dari berbagai perguruan tinggi, tetapi tujuan kita sama, mewujudkan visi misi Kemendikbudristek untuk mendukung visi misi Presiden. Dan jangan lupa tata nilai ini harus kita terapkan ya.